Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosma Rusman, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, kelas D, dengan nomor induk mahasiswa 18.3204023. Saya akan menjelaskan mengenai permainan olahraga anggar, baik itu dari sejarahnya, teknik dasar, perlengkapan yang digunakan, maupun latihan-latihan fisik yang dibutuhkan oleh seorang atlet anggar. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah olahraga anggar baik itu di dunia maupun di Indonesia. Anggar merupakan salah satu olahraga ketangkasan yang dimainkan dengan menggunakan pedang sebagai alat permainan. Anggar berasal dari bangsa Persia, Yunani, Romawi, dan Babilonia. Hal ini terbukti dengan ditemukannya relief pada Candi Luxor di Mesir. Di sana tergambar dua orang yang sedang melakukan permainan dengan menggunakan pedang dan perlengkapan baju perang sebagai pelindung atau pengaman. Di sana juga tergambar seorang pencatat hasil pertandingan. Hal ini semakin memperjelas bahwa permainan anggar memang telah dilakukan sejak zaman dahulu. Seiring dengan perkembangan zaman, permainan anggar mengalami beberapa modifikasi, baik itu dari segi permainan maupun perlengkapan yang digunakan, seperti penggunaan baju perang dan pedang yang tajam dan besar, kini diganti dengan menggunakan pedang yang lebih kecil dan ringan serta pakaian khusus pemain anggar. Kemudian pada abad ke-15 di Eropa, permainan anggar mengalami perkembangan pesat. Hal ini terbukti dengan didirikannya sekolah-sekolah anggar. Nah, dari sinilah mulai muncul juara-juara anggar, salah satunya yaitu Marx Brothers dari Frankfurt, Jerman. Di sini pula lah menjadi awal menyebarnya permainan anggar ke seluruh benua. Kemudian pada masa pemerintahan Louis XIV, perlengkapan anggar mulai dilakukan penyempurnaan pada pakaiannya. Yang awalnya menggunakan baju besi, kini diganti dengan menggunakan pakaian dengan bahan dasar sutra satin, kemudian jaket panjang brokat dengan celana panjang selutut dan kaos kaki panjang. Kemudian pada tahun 1780, pakaian anggar kembali disempurnakan oleh seorang pria berkebangsaan Prancis atas nama La Boissard, yaitu dengan menambahkan pelindung wajah dengan menggunakan topeng. Pada saat itu, anggar menjadi salah satu olahraga terpenting di kalangan orang-orang terhormat. Kemudian pada tahun 1986, olahraga anggar mulai diperkenalkan di perhelatan internasional yaitu pada Olimpiade. Nah, selanjutnya, olahraga anggar masuk di Indonesia dibawa oleh bangsa Belanda. Pada masa itu, permainan anggar diwajibkan bagi seluruh pasukan tentara Hindia Belanda karena digunakan untuk melatih penggunaan belati atau sangkur dengan tujuan untuk berperang. Selain itu, mereka juga memperbolehkan permainan anggar dengan tujuan untuk berolahraga bagi kaum bintara, perwira, dan mahasiswa. Tokoh-tokoh militer bangsa Indonesia pada waktu itu yang mahir dalam melakukan permainan anggar seperti Dr. Singgi, Kasim Atmo Suwirjo, dan Presiden Soekarno. Untuk meningkatkan kemampuan bermain anggar dan olahraga-olahraga lainnya, mereka mendirikan sebuah sekolah militer untuk melatih dan mendidik guru-guru olahraga. Kemudian, lembaga pendidikan ini pun didirikan di Bandung dan Magelang. Kemudian, pada masa penjajahan Jepang, tidak ada kabar mengenai perkembangan olahraga anggar di Indonesia. Hingga tiba pada masa Perang Kemerdekaan, banyak guru-guru yang berasal dari mantan instruktur militer Belanda yang menjadi tenaga pendidik di Akademi Militer Yogyakarta. Mereka mengajarkan tentang cara bermain anggar, baik untuk olahraga maupun untuk berduel menggunakan belati atau sangkur. Kemudian, permainan anggar pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada tahun 1948 pada Pekan Olahraga di Kota Solo di Jawa Tengah. Hingga sekarang, permainan anggar
telah dipertandingkan di ajang-ajang kejuaraan olahraga baik itu pada tingkat nasional maupun pada tingkat internasional. Selanjutnya pada tahun 1950, para tokoh-tokoh militer yaitu Kasim Atmosuwirjo, Dr. Hasinggi, dan Presiden Soekarno, mereka kembali mengembangkan olahraga anggar hingga olahraga anggar menyebar ke seluruh Indonesia dengan dinaungi oleh suatu induk organisasi yang bernama IKASI atau Ikatan Anggar Seluruh Indonesia. Baiklah, selanjutnya yaitu perlengkapan anggar. Dalam permainan anggar ada beberapa perlengkapan khusus yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu pedang. Dalam permainan anggar ada 3 jenis pedang yang akan digunakan. Yang pertama yaitu degen atau epek. Degen atau epek merupakan pedang yang berbentuk segitiga dan berparit, kemudian dari pangkalnya itu tebal dan semakin ke ujung semakin kecil. Kemudian pada ujungnya itu datar dan berpegas, kemudian pedangnya agak kaku. Dan adapun pelindung tangannya itu pelindung tangan yang besar. Kemudian beratnya mencapai 750-770 gram. Yang kedua yaitu sabre atau sebel. Sabre atau sebel adalah pedang yang berbentuk segitiga dengan sudut yang tidak tajam. Seperti parang kecil, semakin ke atas semakin pipih. Kemudian pada ujungnya ditekuk hingga tidak meruncing dan pelindung tangannya menutupi sampai ke pangkal tangkai dengan berat mencapai 500 gram. Nah, yang ketiga yaitu pedang floret atau foil. Floret atau foil merupakan pedang yang berbentuk langsing, lentur, dan ringan dengan ujung yang tumpul, kemudian bulat dan berpegas. Kemudian pelindung tangannya lebih kecil dari jenis yang lainnya dan beratnya sama dengan sabre atau sebel, yaitu 500 gram. Berikutnya yaitu topeng atau masker. Topeng atau masker merupakan alat pelindung wajah yang terbuat dari sulaman baja. Ini pada bagian wajahnya yang dibuat sangat rapat agar tidak mudah ditembus oleh senjata lawan. Perlengkapan selanjutnya yaitu body vest. Body vest ini digunakan sebagai pelindung dada. Ada 2 jenis body vest, yaitu ada yang khusus wanita dan ada pula yang khusus pria. Untuk wanita itu harus menggunakan bahan yang keras dan kaku untuk melindungi dada dan menutupi seluruh bagian dada. Sedangkan body vest untuk pria tidak bisa juga tidak berbahan yang keras, tetapi cukup menggunakan kain atau bahan yang tebal sebagai pelindung dada. Kemudian perlengkapan selanjutnya itu ada body plastron. Body plastron merupakan perlengkapan atau pelindung ganda yang digunakan setelah menggunakan body vest. Body plastron terbuat dari bahan yang tebal. Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian sensitif, yaitu pada bagian ketiak yang biasa menjadi sasaran saat melakukan permainan. Perlengkapan anggar selanjutnya yaitu ada jaket panjang brokat atau jaket anggar. Ini merupakan seragam wajib yang digunakan oleh para pemain anggar. Bahannya itu harus tebal dan kuat untuk melindungi tubuh dari serangan pedang lawan. Nah, perlengkapan selanjutnya yaitu ada sarung tangan anggar. Setiap pemain anggar itu wajib memiliki sarung tangan anggar. Fungsinya yaitu sebagai pelindung dan juga untuk menghindari terjadinya risiko cedera yang parah akibat serangan dari sabetan pedang lawan. Berikutnya yaitu ada celana anggar.
Celana anggar itu terbuat dari bahan yang tebal dan tidak terlalu licin. Kemudian panjangnya yaitu selutut dan pada bagian bawahnya itu dikencangkan agar pada saat bermain tidak mengganggu gerakan permainan. Kemudian selanjutnya itu ada kaos kaki anggar. Dalam permainan anggar kita diwajibkan untuk menggunakan kaos kaki panjang selutut. Itu untuk menutupi seluruh bagian kaki bagian bawah dan untuk melindungi utamanya pada bagian tulang kering. Bagian kaos kaki itu harus tebal supaya apabila ada serangan yang meleset itu tidak memberikan cedera yang berat. Nah, dan yang terakhir yaitu ada sepatu anggar. Dalam olahraga anggar, sepatu yang digunakan itu memiliki alas yang tidak terlalu keras dan tidak tinggi, utamanya pada bagian tumit. Disarankan untuk menggunakan sepatu yang biasa digunakan dalam olahraga dalam ruangan seperti tenis dan bulu tangkis agar memiliki kenyamanan dalam bermain dan tidak memiliki resiko terjadinya cedera saat melakukan gerakan menyerang, maju mundur, dan gerakan lainnya. Baiklah, sekarang saya akan melakukan gerakan teknik dasar dalam permainan anggar yang terdiri atas gerakan penghormatan, gerakan kuda-kuda, gerak maju, gerak mundur, flash, dan kombinasi antar semua gerakan.